Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puja-puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudahan dan kelapangan serta hati yang terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, baik aktivitas yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan aktivitas sosial yang berhubungan sesama kita manusia. Kemudian salawat dan salam senantiasa kiranya tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan dengan terus kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, kelak kita akan menjadi umat yang paling dekat serta mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib kembali mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui dengan terus memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan terus meningkatkan ibadah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, makhluk Allah dan hamba Allah, Allah jadikan ke muka bumi ini dengan hikmah dan tujuan agar kita menyembah, berubudiyah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini khatib mengingatkan kepada kita hikmah dan tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Karena di masa sekarang ini, dengan kehidupan yang sangat luar biasa ini, dengan kecanggihan teknologi, dengan berbagai macam yang kita inginkan dapat kita peroleh, kadang-kadang kita lupa tentang hikmah dan tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Banyak yang membuat kita lalai dalam kehidupan ini. Banyak yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita hanya disibukkan dengan urusan dunia saja. Mulai dari pagi sampai siang, sore, bahkan kita lanjut sampai malam, kita hanya sibuk dan sibuk dengan urusan dunia kita, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu yakin dengan usaha kita, kita begitu yakin dengan apa yang kita lakukan, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah demi ibadah kita tinggalkan, perintah demi perintah Allah Subhanahu wa taala kita abaikan, dan kadang-kadang
larangan demi larangan Allah itu kita langgar hanya karena untuk mendapatkan duniawi, mendapatkan kebahagiaan duniawi, itu kita langgar dan tidak kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak kita untuk kembali merenung tentang tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Sudahkah kita menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Sudahkah kita menjalani kehidupan dunia ini mempersiapkan bekal kita untuk nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan kondisi hari ini kita melihat begitu banyak di antara kita yang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak umat Rasulullah hari ini yang dengan mudahnya meninggalkan sholat 5 waktu. Maka kita cek di setiap daerah, di setiap desa, berapa persenkah umat Rasulullah yang memenuhi panggilan Allah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan hanya di masjid, berapa persenkah di antara kita kalaupun tidak melakukan sholat wajib secara berjamaah, berapa persenkah yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu di rumah mereka? Maka hari ini kenapa permasalahan demi permasalahan datang menimpa kita? Kenapa begitu banyak problematika kehidupan yang kita rasakan hari ini? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kita abaikan. Begitu mudahnya kita meninggalkan salah satu perintah Allah yang tidak boleh ditawar-tawar, yaitu salat 5 waktu. Ini jelas perintahnya, jelas hukumnya. Namun banyak di antara kita yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun mereka hanya mengerjakan sholat 1 tahun 2 kali saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang mengerjakan sholat hanya 1 minggu sekali, itu pun hanya pada hari Jumat saja. Padahal kewajiban itu 5 kali 1 hari semalam tidak boleh ditawar-tawar dan tanpa ada alasan apapun. Inilah perbedaan sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa bisa ditinggalkan apabila di dalam bulan Ramadan itu seseorang dalam keadaan sakit ataupun pergi bersafar, musafir. Zakat tidak akan menjadi wajib lagi apabila ketika di tahun itu dia tidak mempunyai harta. Haji juga tidak akan wajib kalau dia tidak mampu. Dan salat ketika kita akil baligh, setelah menginjak usia 15 tahun, dari sinilah kewajiban salat yang tidak dapat ditawar-tawar. Begitu besar keutamaan salat, begitu besar kelebihan daripada salat ini. Namun begitu mudah dan banyaknya umat Rasulullah yang meninggalkan perintah salat ini. Kenapa kita begitu mudah meninggalkan ibadah kepada Allah? Kenapa begitu mudahnya hari-hari kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sebabnya adalah karena begitu banyaknya dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga dosa itu menutupi hati kita untuk memenuhi panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampaikan, innal mu'min idza aznaba dzamban kanat an-nuqtatus sauda fi qalbihi. Apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya.
dosa demi dosa yang kita lakukan setiap hari itu akan terus menambah bintik-bintik hitam di dalam hati kita, dan itulah nantinya yang akan menutup hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama ketika kita sudah merasa berat melakukan perintah Allah, maka cepat-cepatlah memperbanyak istighfar. Karena perintah Allah itu bisa dilakukan bukan karena kondisi kita sehat. Begitu banyak orang yang hari ini sehat badannya, sanggup kerja dari pagi sampai sore, tetapi belum tentu dia mampu mengerjakan perintah sholat yang hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja. Kenapa? Karena memenuhi perintah Allah itu berhubungan dengan hati, bukan dengan sehatnya tubuh kita. Banyak orang yang kelihatan sakit, lemah, tetapi begitu mendengar perintah Allah, mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak pernah merasakan sakit apapun. Kenapa? Karena ternyata panggilan dan perintah Allah itu menjadi energi hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, periksalah diri kita. Dosa apakah yang sudah kita lakukan? Dosa apakah yang sudah menutupi hati kita sehingga begitu berat untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebabkan seseorang itu susah untuk melaksanakan perintah Allah adalah karena kurang paham dan kurang mengerti keutamaan daripada ibadah itu sendiri. Dan ketidakmengertian dan ketidakpahaman ini didasari karena tidak maunya belajar, karena kurangnya belajar sehingga dia tidak mengerti keutamaan daripada ibadah itu sendiri. Bayangkan saja, hanya dengan melaksanakan perintah sholat saja Allah akan menghapuskan dosa demi dosa kita. Karena antara satu sholat kepada sholat yang lain itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa kita. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, orang yang sholat 5 waktu itu sama seperti orang yang mandi 1 hari 5 kali. Bayangkan betapa bersihnya badan seseorang yang apabila 1 hari itu dia mandi 5 kali. Maka seperti itulah orang yang mengerjakan sholat 5 kali dalam 1 hari, dosanya akan bersih, dirinya akan bersih dari dosa-dosa, tentunya dosa-dosa kecil yang ia lakukan, dan juga akan dapat menghapus dosa-dosa besar apabila dia iringi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak keutamaan-keutamaan. Ketika kita hendak pergi sholat ke masjid saja, mulai dari langkah dari rumah kita sampai menuju masjid ini, semuanya Allah catat sebagai pahala. Khutwah-khutwah, per langkah akan Allah hitung sebagai pahala. Begitu kita masuk ke masjid, kita dahulukan kaki kanan dan kaki kiri, ini juga sudah menjadi pahala. Begitu kita sudah masuk ke masjid, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, apakah itu sunnah wudhu, tahiyat masjid dan sebagainya, ini juga sudah menjadi pahala. Begitu besar pahala yang kita dapatkan ketika kita faham tentang keutamaan daripada ibadah itu sendiri. Dan yang terakhir yang membuat kita susah dan tidak semangat untuk melaksanakan ibadah adalah karena lupa atas kematian. Kadang-kadang kita lupa bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, namun tetap kehidupan kita akan berakhir dengan kematian. Apa yang ingin kita kumpulkan hidup di dunia ini? Kekayaan apa? Siapakah yang paling kaya hari ini? Tentu tidak ada satupun yang melebihi kayanya Qarun.
tingginya jabatan, tidak ada yang melebihi tingginya jabatan seorang Fir'aun. Namun apa yang terjadi? Mereka berdua hanya tinggal cerita saja, karena semua yang mereka banggakan itu akhirnya berakhir dengan kematian. Maka ketika kita senantiasa mengingat kematian, bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan kematian ini tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati, bagaimana dia akan mati. Maka disinilah kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak aksiru zikra hazimil ladzat, memperbanyak mengingat mati agar kita berhati-hati supaya jangan salah langkah, agar nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan membawa iman dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bangga sebagai umat Rasulullah, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sisa-sisa hidup kita ini, perbaikilah hidup kita. Perbaikilah diri kita. Perbaikilah ibadah kita. Kalau memang selama ini kita malas beribadah karena kita tahu apa yang kita lakukan nantinya, karena kita ragu bahwa yang kita lakukan nantinya ini tidak sempurna, maka berbanyaklah belajar. Pada hari ini tempat kita belajar begitu banyak. Tidak ada kata-kata malu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Belajar tidak ada batas waktu. Jangan sampai rasa malu itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa malu itu mengorbankan masa depan kita di akhirat kelak, karena kita tidak mau belajar dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan menggugah hati kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehidupan ini berakhir dengan kematian, lantas apa yang kita cari? Lantas apa yang kita tunggu sehingga kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Usia tidak menentukan kita akan lama hidup. Harta, kekayaan, jabatan juga tidak akan menjamin seseorang itu akan lama hidup. Namun kematian itu merupakan perkara yang pasti, yang tidak ada satupun yang tahu kapan, bagaimana, dan di mana ia akan meninggalkan dunia yang fana ini.